mahasiswi semester 3 kelas 3B dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai tentang Sumpah Pemuda. Untuk kita ketahui apa sih Sumpah Pemuda itu dan apa peran Sumpah Pemuda itu untuk Indonesia. Sumpah Pemuda sangat penting dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Bahkan di Indonesia peran pemuda dalam kehidupan bangsa dan bernegara sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bahkan terjadi sejak masa perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia dengan para pemuda Indonesia yang menjadi tokoh utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya kesatuan, kesatuan yang tertuang dalam ikrar Sumpah Pemuda. Peran pemuda juga tercatat dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Semangat kepemudaan bangsa Indonesia beruntur bersatu Indonesia merdeka. Pergerakan pemuda masih terus berlangsung dalam melawan ketidakadilan pada penjajah ke bangsa Indonesia. Nah, dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Pemuda adalah tumpak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa selanjutnya. Nah, generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovasi, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda bagi bangsa akan sulit mengalami perubahan. Sebagai generasi penerus bangsa, ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai pemuda di negara Indonesia. Kita harus menjadi agen pembangunan, kita harus menjadi agen perubahan, dan agen pemberdayaan. Kita adalah pemuda yang harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman, sehingga mereka menilai mana yang harus diubah. Pemuda itu harus mengetahui atau apa yang harus diubah, apa yang harus ada pergerakan, apa yang harus ada perubahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Pada sore kali ini saya akan mewawancarai dengan Ibu Lia Kelor. Nah, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Izinkan saya untuk mewawancarai tentang Sumpah Pemuda. Nah, kenapa sih Sumpah Pemuda ini menurut Teteh menjadi hal yang paling penting dalam sejarah Indonesia? Karena perjuangan pemuda dalam sejarah Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Karena perjuangannya itu sangat besar ya. Dari segi apa? Segi tenaga, ekonomi, itu sampai benar-benar perjuangannya itu benar-benar besar banget buat kemerdekaan Indonesia. Bahkan bisa mengorbankan nyawa. Iya, bahkan dia sangat mengorbankan semuanya lah, dari segi nyawa, dari segi ekonomi, semuanya. Iya, jadi inilah yang mendasari pentingnya harus selalu itu diingat dia. Sumpah Pemuda ini, karena dari mereka lah Sehingga Indonesia ini bisa terciptanya kemerdekaan karena perjuangan para pemuda itu. tentunya ya. Oke. Menurut Teteh, paradigma tentang pemuda Indonesia saat ini apa ya, pemuda zaman sekarang tuh kayak gimana bedanya sama yang Beda banget. Kalau dulu kan
beda banget dari budaya aja udah beda banget. Iya. Dari dulu berjuang aja mereka cuma pakai benda-benda yang ini banget ya, apa nggak modern ya, kayak Bambu. tombak, bambu kayak gitu. Kalau sekarang kan di gadget, di sosial media, mereka lebih banyak di sosial media, tapi kebanyakan yang ke negatifnya nggak positifnya. Dan anak muda sekarang tuh ya itulah, dan masuknya budaya-budaya barat ke Indonesia itu mempengaruhi banget ke pemuda-pemuda zaman modern sekarang. Iya, sekarang pemuda zaman sekarang mungkin lebih terpengaruh ya, Akan lebih terpengaruh karena memang budaya barat tuh mudah banget masuk ke Indonesia. karena kan harusnya pemuda itu menjadi peran ya buat pusat kemajuan Indonesia bangsa sendiri gitu dalam negara. Harusnya yang lebih didekatkan lagi pembekalan ataupun apa ya, perubahan lingkungan masyarakat itu perlu juga sih untuk menuju ke arah yang lebih baik di masa depan. Harus ada organisasi tentang pemuda nggak menurut? Harus banget. Harus banget. Kenapa? Karena pemuda itu kan adalah salah satu ini ya, dia itu sebetulnya tunas ya, sebetulnya tunas untuk kedepannya. Jadi pemudanya harus diperbaiki, pemudanya harus dibekali dengan yang baik untuk kedepannya akan lebih baik. Indonesia tuh butuh pemuda-pemuda yang hebat, yang cermat, yang cerdas, yang bisa membawa kepositifan negara agar negara kita walaupun sudah merdeka tetap merdeka. Itu. Nah, perbedaannya antara zaman sekarang dan zaman dulu tuh dalam hal positif. Dalam positifnya ya, perbedaannya dulu, tapi tetap sih organisasi sekarang juga positif. Dulu mereka juga berjuang karena organisasi yang begitu besar, karena semua pemuda juga karena organisasi yang besar kan. Sekarang juga ada tuh organisasi ya, kembali sama pemudanya masing-masing gitu kan. Mereka bisa membangun atau mengikuti organisasi pemuda itu bagus itu, kayak Karang Taruna itu kan pemuda-pemuda juga kan yang mendirikannya gitu. Itu masih sama sih sekarang juga, mereka yang mau membangun kayak Karang Taruna itu mereka bagus lah juga, penerus ya, penerus. Apa yang membuat pemuda itu berarti bagi bangsa menurut DRW? Pemuda itu berarti bagi bangsa ya, berarti banget ya. Bangsa kita itu butuh pemuda-pemuda yang siap untuk terus membenahi Indonesia ini menjadi terus lebih baik ke depannya. Kalau bukan para pemuda, siapa lagi gitu kan. Mereka kan para penerus bangsa kan. Mereka penting banget lah para pemuda itu. Oke. Menurut Anda sendiri apa sih kaitan Sumpah Pemuda dengan penjajahan? Jadi Sumpah Pemuda kan salah satu puncak pergerakan nasional pemuda. Nah, apa yang mereka lakukan untuk bangsa? Mempersatukan juga para pemuda yang waktu itu sedang berjuang. Iya. Mereka pertanyaannya ulangin. Yang kaitannya pemuda dengan penjajahan gitu. Para pemuda itu bergerak bukan hanya di satu lingkungan, tapi mereka bergerak untuk keseluruhan sosialisme yang begitu besar. Jadi karena dibentuknya Sumpah Pemuda itu, karena dia tuh nggak terbentuk cuma satu daerah, tapi karena nasional seluruh daerah, akhirnya terbentuklah kekuatan yang begitu kuat untuk bisa melawan para penjajah. Seluruh pemuda Ya. karena dulu mungkin melawannya hanya dari beberapa daerah ya. Tapi karena ada Sumpah Pemuda mungkin Akhirnya para pemuda semuanya bersatu, karena bersatu teguh kan bercerai runtuh. jadilah Sumpah Sumpah Pemuda. Pemuda. Gimana menurut kakak ada gambaran nggak? Gimana sih keadaan rakyat Indonesia sebelum lahirnya Sumpah Pemuda? Gambaran dari apa? Sebelum kemerdekaan kan? Belum ada Sumpah Pemuda sebelum itu gambarannya seperti apa? Menurut saya sih gambarannya ya pemuda jadi lebih ini ya, setelah ada apa sebelum ada? Sebelum ada Sebelum ada mungkin pemuda
vakum ya, dia tidak mungkin berjuangnya tidak sepenuhnya, mungkin dia masih belum ada, kenapa belum ada yang mengajak, belum ada yang pembentukan, jadi mungkin dia ya akhirnya dia hanya bisa diam, mungkin belum bisa menjadikan dirinya untuk bisa ikut memperjuangkan. Jadi karena ada Sumpah Pemuda ya Karena ada pergerakan. karena ada pergerakan, ada yang mengajak, ya mereka bisa mengutarakan kemampuannya. Jadi sebelum ada Sumpah Pemuda ini berjuangnya hanya bersifat ke daerah aja, hanya dilakukan di beberapa daerah. Itu kan tadi sebelumnya ya. Sekarang gimana perjuangan Indonesia setelah lahirnya Sumpah Pemuda ini? Setelah adanya Sumpah Pemuda, jadi rakyat Indonesia itu bagaimana cara berjuangnya untuk melawan penjajahan? Setelah ada Sumpah Pemuda itu, menurut saya ya, pemuda sekarang itu lebih apa ya? Mereka tuh rasa sosialisme itu lebih tinggi ya. Ayo gitu untuk kita bisa bersama-sama untuk bisa menegakkan keadilan, kemerdekaan gitu. Itu lebih ke bawah, lebih apa ya? Antusias mereka tuh lebih tinggi gitu. Jadi perjuangan setelah itu menggunakan fisik juga menggunakan cara diplomatis ya, berjuang kemerdekaan Indonesia lewat harta, jiwa, dan raga. Perjuangan yang sebelumnya bersifat kedaerahan aja. Nah, menurut Teteh, cara yang dapat dilakukan para pemuda untuk membangkitkan kembali semangat para Sumpah Pemuda di masa yang kayak modern ini. Ya seperti menghargai budaya satu sama lain ya, terus juga memperjuangkan Pancasila gitu kan. Kita harus, pemuda tuh harus bisa menghargai Pancasila, memperjuangkan tinggi Pancasila. Kita kan Pancasila dari Indonesia, sebagai pemuda harus paham, Bersikap kritis ya, tidak melupakan bahasa, intinya harus sayang bahasa Indonesia. iya pastinya lah, kita orang Indonesia. Jangan terlalu ke budaya luar. Karena kan menurut Teteh nih ya, pemuda Indonesia tuh apalagi yang perempuan ya lebih suka ke Korea. Sama sekarang Korea gitu, bahasanya juga. Terus dari kultur mereka, cara makannya, terus makanan juga. makanan Korea udah banyak banget masuk ke Indonesia. Itu menurut Teteh, gimana sih pandangan kita biar nggak terlalu lebih ke Korea gitu. maksudnya Biar lebih mencintai semua Indonesia. bangsa Indonesia gitu Kita ya. menanggapi hal itu kan udah banyak nih makanan Korea yang udah datang ke Indonesia. Itu harus bagaimana? Sebenarnya sih menurut saya ya, bagi pemuda-pemuda yang mereka ya, memang sih itu sih dampak dari globalisasi ya, termasuk budaya-budaya luar masuk Indonesia. Jadi tidak bisa dihindari, memang anak-anak muda sekarang akhirnya mengikuti alur yang sudah ada masuk ke Indonesia. Mungkin bagi mereka yang masih bisa berpikir positif tentang Indonesia, itu mereka harus lebih bisa memperbesar budaya Indonesia. Ya misalkan makanan khas Indonesia itu harus dijunjung tinggi deh, kudu di Padang ya. Pokoknya kan banyak banget makanan Indonesia ya, kayak dari ya banyak banget dari Jakarta juga kan banyak ya jajanan Jakarta. Tapi kenapa? Pemuda zaman sekarang lebih memilih Korea. Kenapa ya? Soalnya mungkin menurut mereka Tren mungkin ya. tren kedua mungkin mereka merasa di Indonesia dia pengen merasakan hal yang di luar. Sampai sekarang anak zaman sekarang ya mereka ingin pengen merasakan ya. Nah, bagaimana seharusnya pemuda Indonesia itu memaknai arti penting banget loh Sumpah Pemuda ini? Harusnya bagaimana gitu pemuda-pemuda ini memaknai arti penting Sumpah Pemuda? harusnya mereka itu satu, mereka apalagi kan ada banget tuh ya hari Sumpah Pemuda. Iya. Nah itu emang bagus banget sih, dia para pemuda tuh nggak lupa ya, nggak lupa dengan adanya Sumpah Pemuda. Harusnya mereka tuh lebih bisa
kayak ya seperti mereka bisa sosialisasi ya, menghargai satu sama lain, bisa memperjuangkan budaya gitu. Pokoknya ya seperti yang mencintai keberagaman budaya. budaya ya, bersosialisasi dengan tinggi ya untuk sesama ya. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Wah benar itu. Membentuk-bentuk organisasi Menjunjung juga. tinggi persatuan Indonesia. Bagaimana cara agar pemuda bisa menjadi pemuda yang baik di masa depan? Ya, menurut aku tuh ya, buat pemuda-pemuda nih, jauhi tawuran, itu penting banget ya. Benar. Jauhi tawuran itu nggak ada sisi positif sekali, nggak ada ya. Itu jauhi tawuran gitu kan, kayak bau mabukan gitu kan, jadilah obat-obatan kayak gitu. Wah, hal-hal negatif itu please deh buat anak-anak muda zaman sekarang tuh tinggalin biar kedepannya lebih baik ya. Karena Indonesia tuh butuh banget pemuda yang positif, Lagi yang mau berjuang. iya, yang benar-benar mau berjuang untuk negara, untuk kemajuan negara kita. Nah, kenapa ya bisa terjadi adanya sebuah pemuda di Indonesia? Awalnya sih dari ini ya, PPI ya? PPI apa Merupakan sebuah organisasi. apa namanya, Awalnya Perhimpunan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, di situ ada organisasi pemuda juga kan yang anggotanya merupakan pelajar dari seluruh Indonesia. Dan terjadilah Jadilah Kongres Kongres Pemuda Pemuda kedua. Oke. Apa yang menjadi masalah di kalangan pemuda saat ini menurut kalian? Kayaknya baik banget ya. Pemuda sekarang tuh ya suka banget, terlalu agresif. Satu agresif, kedua nggak boleh salah sedikit mereka emosional gitu ya, mungkin namanya pemuda ya. Tawuran aja kan sekarang masih banyak aja kan tawuran, kayak belum lama itu gangster anak-anak. Generasi sendiri masih ada nggak sih dari mereka yang menyakiti orang tuanya atau gurunya? Masih ada tapi kayaknya sedikit, sangat sayang sekali ya. Nah, makna sumpah pemuda sendiri menurut anda? Makna sumpah pemuda. Maknanya gitu, karena ada sumpah pemuda saya jadi lebih bisa sampai semerdeka ini. Maknanya sih banget sih ya, karena adanya sumpah pemuda kita tuh bisa ambil buat memetik hikmah dari perjuangan mereka. Jadi untuk diri saya sendiri gitu kan, untuk semuanya gitu kan ya, itu kan jadi bisa mendoakan buat kita agar kita bisa bersosialisasi lebih baik lagi, yang bisa membangun negara dengan cara-cara kita itu, dengan cara-cara positif lah, untuk anak bisa menjadi lebih baik lagi, bisa Dijadikan sebagai pelajaran dan pelajaran. gambaran ya, kalau kita tuh sebagai pemuda itu harus berani berjuang. Nah iya itu dia, Sebagai bangsa, bukan malah contoh melawan. banget lah adanya sumpah pemuda itu untuk para pemuda-pemuda untuk bisa bergerak lebih baik lagi untuk kemerdekaan dunia, untuk bangsa kita. Nah, bagaimana mengaplikasikan nilai semangat sumpah pemuda pada masa zaman sekarang nih? Kayaknya anak-anak zaman sekarang kayak kurang gitu ya mengaplikasikan arti sumpah pemuda dalam kehidupan yang modernisasi ini. Terus sih lebih dibentuk-bentuk organisasi sih. Itu kayaknya lebih efisien buat anak-anak, karena ketika ada organisasi kan mereka bisa berbaur aja. Karena kalau memang kurangnya ada organisasi sih, mereka kayaknya masing-masing aja, ngomong sebodoh aja gitu orang muda sekarang. Tapi kalau ada organisasi kan mereka bisa Kayak ada yang mengajarkan. jadi bisa muda juga bisa diajak berjuang sama-sama. Ya, harusnya mereka tuh lebih bisa menjunjung tinggi nilai Pancasila Sangat itu harus. biar belajar lagi. Nah, menurut Tetrik kan tadi kita udah bahas sisi positif dari pandangan pemuda zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang dari sisi negatifnya ada nggak? Maksudnya dari perbedaan yang sangat signifikan antara pemuda zaman dulu dan sekarang. Dari sisi negatifnya.
mungkin zaman dulu itu nongkrong jarang ya, mungkin nongkrong juga karena mereka yang melakukan pengamatan kayak ada yang berjajah, jadi mereka lebih siap tameng kalau di dulu. Mungkin contohnya juga zaman sekarang tuh lebih nongkrong ya udah nongkrong aja gitu ya. Sisi negatif kan? Iya. Positif. Negatif. Dulu sama sekarang. Iya. Ya kalau sekarang sih banyak iya sih emang gitu kan. Mudah-mudahan sekarang tuh nongkrong nggak jelas ya, Bener. gitu kan. Kumpul-kumpul yang gak ada artinya kayak gitu sekarang. Ikut-ikut geng-geng apa lah itu. Lebih banyak ya berarti negatifnya. Lebih banyak negatifnya kalau anak muda sekarang. Sisi positifnya mungkin Sisi positifnya mereka yang pemuda-pemuda yang menunjuk Pancasila ya, mereka yang masih bersosialisasi dengan baik terhadap lingkungannya, bisa menghargai satu sama lain. Nah, kenapa sih selalu apa ya, selalu identik gitu dengan pemuda? Kenapa selamanya pemuda yang menjadi sebuah objek yang membawa perubahan? Menurut Teteh kenapa? Karena pemuda itu memang segenerasi ya. Satu mereka penerus ya, mereka penerus bangsa mereka itu. Jadinya sangat penting lah pemuda itu bagi Indonesia ke depannya ya. Karena mereka yang melanjutkan melanjutkan. Nah itu dia. Jadi pemuda memang sangat penting banget. perubahan secara positifnya antara apa ya, Indonesia zaman dulu di saat pemuda saat berjuang sama sekarang pemuda yang lebih cenderung mengabaikan negaranya gitu. Perubahannya sangat terlihat jelas kan ya, dari yang itu tadi. Sekarang pemuda lebih suka makanan dari daerah luar atau suka lebih berbahasa kayak Korea, karena itu menurut mereka keren gitu. Kalau dari segi positifnya sih perubahan sekarang ya, mungkin memang jadi Indonesia tuh jadi anak mudanya lebih modern sih, cuma mungkin Pengetahuannya lebih luas, pengetahuan lebih luas, terbuka open mind. nah itu dia, itu sebetulnya ya, jadi itu jadi wawasan tuh lebih luas. Tapi menurutnya kalau kayak gitu bisa menghargai budaya lain, lintas budaya, karena keperbedaan kita. Berarti dari adanya kedatangan apa ya, budaya lain ke Indonesia itu bukan hanya dari sisi negatif terus ya, Iya. positifnya selalu ada. Ya, aku mau minta tips ya dari RW untuk pemuda milenial zaman sekarang untuk ke depan. Tipsnya. Pemuda tuh harus Jadi mulai tuh ya pemuda itu harus punya cita-cita ya, cita-cita yang diperjuangkan untuk mengambil sampai apa yang dicita-citakan. Karena ya setiap pemuda harus punya cita-cita yang positif lah untuk kedepannya ya, karena mereka itu salah satu penerus bangsa. Kalau bukan mereka yang bisa lebih berpikir positif, ya siapa lagi? Dan bagaimana negara ini tanpa pemuda-pemuda yang berpikir positif? mewujudkan cita-cita juga harus punya semangat dan tekad yang Tinggi ya, mereka. Nah, itu tadi tipsnya. Harapannya untuk pemuda ke depannya untuk bangsa. Pemuda bisa lebih baik lagi, lebih bijak lagi ya dalam bersikap. Suatu pemuda zaman sekarang tuh harus bisa lebih menjunjung tinggi budaya, lebih bisa bersosialisasi dengan baik, dan juga menjunjung tinggi Pancasila. Penting banget jadi pemuda itu. Jadi mereka itu, para pemuda itu harus punya ini ya, pemikiran luas, pikirannya positif gitu kan untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Yang terakhir, sepatah dua katanya dari Teteh untuk pemuda di luar sana agar lebih semangat lagi menjalani aktivitasnya atau kehidupannya. Untuk para pemuda ya ke depan
lebih bijak dalam bertindak, kan? Lebih bisa ke arah positif dengan era globalisasi yang sangat tajam seperti zaman sekarang ini ya. Terus menjadi pemuda-pemuda yang berpikir lebih jernih untuk bisa membawa dirinya sendiri ke arah yang positif, untuk bisa menjadikan pemuda-pemuda yang lebih baik lagi. Untuk kalian para pemuda ya, terutama nih, Indonesia tuh punya dasar Pancasila. Please cintai Pancasila kalian ya, junjung tinggi Pancasila, itu penting banget ya buat para pemuda. Seperti itu. Terus juga kalau kalian punya gagasan-gagasan yang lebih baik, keluarkan untuk bisa menjadikan negara kita ini bisa lebih maju ya. Itu aja sih. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih ya Teh untuk wawancara hari ini. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, dan akan kuguncangkan dunia." Bagaimana tidak? Suara pemuda itu lantang terdengar. Teriakannya menggema bergetar. Tekadnya kuat tak gentar. Di genggamannya ada masa depan Indonesia. Dari pemikirannya tercipta banyak karya. Ya, itu kita. Aku, kau, dan mereka. Kitalah pemuda yang berkarya tanpa melupakan budaya, yang berpikir kritis namun tidak anarkis, yang terus bergerak tanpa harus merusak. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.